orang wanita sekaligus. Apakah saya kalah atau mereka yang terkamar kalah? Kita buktikan aja nanti. Jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan. Kurangi nyentuh sesuatu yang nggak perlu disentuh. Saya akan masuk. Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Saat ini kita tengah menikmati long weekend, tetapi semoga bagi Anda yang di rumah saja bisa menikmati long weekend Anda bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Dan seperti biasa juga, kita akan berbicara dengan para narasumber yang memiliki sisi yang mungkin tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Tentunya selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Nadia Mulya. Saya Lolita Agustin. Dan saya Olga Lydia. Saya Balkis Manisang. Dan wah hilang nih. Ada 2 loh. Biasanya kursi kosong tuh cuma ada 1. Yang si paling kecil nih si Bontot nih lagi pergi-pergi lagi nih. Jangan-jangan dia long Dia weekend. tuh paling seneng kalau jemputin bintang tamu. Berarti bintang tamu kali ini spesial banget sampai dia mau jemput. Kayaknya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong long weekend kan kita malam minggu nih. Besok masih ada minggu, iya. Senin, Selasa. Pada rencana ngapain sih? Kalau aku off gadget, semua gadget ditinggalin, baca buku. Udah lama banget aku nggak selesaiin That would be ronggeng nice. buku. Nggak percaya, tapi nggak percaya. Masa sih bisa off gadget? Masa? Iya. Yakin? Harus pakai Biasanya harus gini sih, bisa. baca buku tapi posting dulu gitu. Long Foto ya. weekend di like, cekrek foto. Suka gitu nggak sih pemirsa? Balkis mau kemana nih long weekend? Kalau itu pertanyaan ke saya gimana ya? Kan kamu juga sebagai jurnalis kan pasti justru tidak ada weekend kan buat Benar, kamu. Tetap tapi aja di mana ada berita, kamu juga pasti ke situ. Kalau jurnalis tuh pasti rindunya hari kualitas dengan keluarga. Yes, Iya, Pak. iya. Loli nih gimana? Kan Sienna juga baru setahun tuh lagi gemes-gemesnya. Justru karena Sienna baru 1 tahun, jadi mau pergi kemana-kemana tuh kita masih takut. Jadi long weekend emang plannya di rumah aja. Walaupun anaknya masih 1 tahun juga udah bosen sih di rumah udah berapa bulan. Walaupun memang ada libur panjang nih, ada long weekend, aku tuh ngerasa ini kayak semacam science eksperimen, tau nggak? Marshmallow eksperimen. Apa tuh? Ditaruh permen marshmallow depan anak-anak, jangan Iya, iya, dimakan iya, ya. iya. Gitu. Ini ibaratnya kita begitu pemirsa, kita tuh dikasih long weekend, pengennya pergi liburan kemana, Betul. tapi di rumah saja. Iya. Nah, itu kayaknya udah dateng tuh. Ini Sahila, ada. kamu ketinggalan opening loh Sahila. Ada Jemput siapa sih? penglihatan nih. Sini Kak Vicky. pantes. Ini, nah ini Jeng, loh jeng. teman-teman Oh, aku. gitu. Gimana saya? Kenalkan ya. Kak Vicky duduknya di sana. Aku duduknya di situ. Iya di tengah-tengah dikelilingi wanita-wanita cantik Kak Iya. Vicky. Itu sih memang di tengah dikelilingi wanita cantik, tapi yang paling aku harapkan adalah duduk di suatu tempat yang beda. Tempat apa itu? Dia di pelaminan bersama kamu. Aku duduk di sini. Halo. Nadia, Olga, Balkis, Lolita. Aduh, luar biasa ya. Akhirnya Kak Vicky loh, bisa hebat loh. main ke sini. Tapi sebelumnya Saila terima kasih ya. Di saat kemarin aku lagi di Rutan Salemba, kamu udah kirimin makanan sering buat aku. Terima kasih ya. Tapi ya beneran kalau misalkan ngomongin deket, ya emang aku deket banget sama Kak Vicky. Kita tuh sering kontek-kontekan gitu. Aku bener-bener pengen ngebantu Kak Vicky sih di situ. Jadi aku sangat berharap ya ampun Kak, yang kuat ya mudah-mudahan Kak Vicky bisa ngelewatin semuanya. Dan alhamdulillah sekarang Kak Vicky Thank mudah-mudahan you Saila. dilancarin Kak. Waduh, langsung terharu. Kenapa? Ya Sulit. kalau kita ingin menguji kesetiaan wanita, ya di saat si prianya dalam kondisi terpuruk dan jatuh, apakah si wanita masih setia untuk mendampingi ataupun peduli terhadap dirinya? Sebentar. Dia kan bilang, gue penasaran soalnya tadi Vicky bilang kalau menguji kesetiaan wanita. Emang kalian ada hubungan spesial apa? Iya, kesetiaannya tuh lebih apa ya, kayak walaupun udah lama nggak ketemu juga, aku tuh tetap inget terus sama Kak Vicky gitu. Ingatnya tuh ketika Kak Vicky ngadepin cobaan, yang aku kepikiran, aku inget sama anak-anak Kak Vicky gitu. Dan setahu aku juga memang Kak Vicky tulang punggung keluarga juga kan gitu. Ya ampun bener-bener berdoa gitu karena Kak Vicky tuh orangnya baik, emang beneran baik gitu. Mungkin orang menilai Kak Vicky tuh apaan sih Vickinisasi. Ternyata Kak Vicky tuh enggak seperti yang orang-orang pikirkan. Jujur aja, aku sama ini di infotainment lihatnya Vicky seperti itu, tapi bertemu dengan dia sosok yang sangat berbeda gitu, in a very good way, dalam hal yang sangat bagus. No wonder dia bisa membuat banyak sekali perempuan itu merasa klepek-klepek. Iya. Aku kalau evaluasi di dalam diri aku, mencintainya benar, tulus. Yang aku kemarin sempat kesalahan terbesar adalah aku gagal menjadi orang yang setia.
gitu loh. Jadi di saat aku mencintainya, aku mentreatment dia bener-bener sayang. Apa yang aku punya ya aku kasih, apa yang aku bisa lakukan membuat dia bahagia, itu aku pengen gitu loh. Berupaya memperjuangkan hatinya untuk tetap sama aku. Cuma ya di saat aku sudah memiliki seseorang, terus aku coba lagi dengan hal yang lain, nah akhirnya rasa sayang itu nggak bisa dilepas. Nah itu kesulitannya di saat kita udah punya beberapa orang yang kita sayangin bersamaan, itu sih yang salah. Hah? Vicky Prasetyo lamar Sesi Idris di depan ibunya. Kak Vicky kok nggak cerita sih yang ini ke aku? Nah, Ini kapan Kak Vicky? Iya. Ya ampun, baru 2 minggu nggak ketemu loh Kak. Orang baru di bridging udah enak. Langsung dikasih gitu kagetan lagi. Ini katanya kabar-kabaran, kok nggak tahu sih? Iya makanya Enggak. aku nggak tahu loh yang ini. Ini sih sebenarnya nggak lamaran ya, itu hanya sosialisasi provider ya. Ya kita saling mengunjungi gitu loh, maksudnya kayak Provider ada connection. iya. Kan kalau dia pakai apa, aku apa gitu kan. Jadi kan kita bisa saling bersosialisasi kan, chat gitu. Nah, akhirnya sampai pada waktu momen dia, ya udah kalau kamu memang mau serius, kamu datang ke rumah aku. Ngapain sih? Nah, akhirnya aku datangin ketemu sama mamanya. Datang Kak Vicky nyamperin. Iya, cuma nggak ngomongin lamaran atau apa, enggak. Apa yang diomongin Kak? Cuma ngajak makan doang, nggak ada lamaran. Ngajak makan pakai cincin. Enggak juga. Waktu itu disuapin iya. Oh, Ya karena ya itu interaksi Titanic aja ya biar kayak interaksi Titanic itu artinya apa? Interaksi Titanic apa artinya? interaksi Titanic, kalau Titanic kan kita tahu itu film romantik di mana Bukan kapal karam ya? Jack dan Rose itu mempertahankan dalam situasi yang dingin. Jadi karena waktu itu hujan, ya udah aku bisa saling makan yang hangat, saling suap-suapan gitu loh. Anggaplah ini terdampar di sebuah pulau gitu loh. Kak Vicky sempat cerita-cerita nih sama aku. Aku sempat suka sama kamu beneran Saila dulu. Cuma kan mama kamu nggak ngizinin untuk kita bersama-sama kan. Jadi ya udah gitu loh. Iya, aku nggak boleh sama Itu karena mungkin reputasinya Vicky sebagai seorang Penakluk wanita gitu kali ya. Bener, Perangkap hati setuju. wanita tuh sedemikian. Setuju, kalau aku nggak memang sering dapat hal seperti itu sih. Nah, aku sih ikhlas aja. Cuma kalau orang boleh tahu, padahal ya aku harus buka ya. Kadang-kadang kita itu kalau ya diminta sama sebuah program untuk menjalankan agar bagaimana program itu besar, aku tuh karakternya mengabdi gitu loh. Saat aku bikin kamu jadi seorang yang benar, maaf nih, aku pernah dibikinin sebuah program. Di situ aku yang nyapu, yang benar, yang bagaimana, tapi rating kamu nggak ada. Tapi di saat kamu lucu-lucuan, bahasa kamu ngaco, terus ya di saat kamu ngerayu wanita ini ke wanita yang itu, akhirnya mereka jadi bagaimana, itu ratingnya tinggi. Tapi aku mau tanya dulu deh, Vicky, meluruskan dulu nih dengan image kamu sebagai Casanova dengan perempuan banyak. Casanova. Satu mungkin memang karena tuntutan ya, permintaan entah itu program lah, apapun itu. Kedua, mungkin perempuannya yang terbawa suasana, atau mungkin ketiga, kamu yang terbawa suasana. Mana yang lebih sering nih kejadian ini? Wanita sih, terbawa suasana. Sebenarnya wanita itu kalau kita tahu cara maintain untuk menaklukkan hatinya, caranya, bagaimana kita perasaannya, dia bagaimana taunya, itu dia akan lebih terbuka gitu loh. Bahkan aku pacaran dengan salah satu public figure dan dia tahu kalau aku punya dia juga. Dan dia nggak apa-apa karena di saat aku sama dia aku mampu menjadikan dia yang nyaman gitu loh. Aku tahu nih Kak. Ya udah dong. Itu Zaskia Gotik kan? Enggak Kak, karena kalau ngomongin Zaskia Gotik termasuk awal Kak Vicky terjun ke dunia entertain kan Kak? Sebenarnya gini, settingan itu di dalam sebuah dunia ya entertain kayak gini, infotainment itu ada dua. Settingan yang memang diciptakan sengaja oleh manusia dan settingan yang memang udah diatur sama Tuhan melalui takdirnya. Aku sama Saskia, aku sebagai seorang muslim demi Allah, demi Rasulullah, apa yang kita lakukan, kejadian yang kalian lihat itu semuanya fakta. Dan aku nggak kepengen sama sekali jadi public figure pada saat itu. Yang aku pengen, aku hanya menjadi pasangan dia yang utuh. Permasalahannya, aku menjalankan dengan beberapa wanita, bukan hanya Saskia. Ya karena aku bilang, aku kalau memaintain figur saat kita berduanya, aku punya keyakinan bisa nyamanin si pasangan. Tapi yang gagalnya, kenapa sih aku punya rasa mau terus? Akhirnya media yang membesarkan itu, dia yang ngeliput, dia yang ngebentuk, dia yang apa. Kita juga nggak kepengen tiba-tiba disodorin kontrak. Ini ada 2 program, nilainya lumayan. Pada saat itu nggak ada yang kita pikirin selain bertahan hidup. Nama kita udah dirusak dengan pemberitaan yang itu belum tentu benar. Saat ini kita fokus ke sekarang. Sebagai macam-macam ya, rocker juga. Jadi bintang rock beneran. Pernah jadi Iya penyanyi rock. bener, namanya Kudeta ya. Kalau nggak ada contohnya kita nggak percaya. Aku pernah lihat videonya dia nyanyi lagi itu bener-bener yang metal banget. Growling gitu, growling Sementara gitu. ngajinya jago gitu kan, ada cengkok-cengkoknya kan ada. Nyanyinya boleh dong share dikit, pengen tahu. Siap-siap nyampe. Aku teriak
bagai nurani yang kalah sendiri. Mereka bicara, menghina, menghujat dan dusta. Juara. Quote aku. Habis ini kita bakalan bahas katanya Kak Vicky nikah sampai 25 kali. Wow! Kita cari tahu, kita ngobrol lagi sama Kak Vicky abis ini. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kami masih bersama dengan sang gladiator cinta, Vicky Prasetyo, yang tadi kata Sahila sudah pernah menikah sebanyak 25 atau 24 kali, Sahila. Makanya Kak Vicky, aku lupa lagi 20. Kita langsung tanya aja sama Vicky ya. Berat juga ya ini pertanyaannya. Oke, itu 24 atau 25 kali? 24. Itu menikah secara resmi atau menikah sirih? Resmi atau 3. Resmi 3, lainnya sirih. Sebentar, kalau boleh tahu Vicky umurnya berapa sekarang? Sekarang 36 my age. Oh, Kan 29. Loli balik. Kan dulu 29 my age. Sekarang udah 36 my age. Pertama Itu udah kali 7 tahun. menikah, itu umur berapa? 22 tahun pada tanggal 14 Agustus tahun 2005. Pernah sih 4 ya. 4 dalam satu waktu. Rumah Berarti tangga tidak kita pernah. jalani dalam suatu waktu, dan itu justru ya kalau aku boleh share berbagi, tapi nggak semua, ini bagi aku ya. Itu adalah aku salah gitu loh, nggak bisa membagi keadilan dengan matematika yang kita bilang ya semua kalau 4 dibagi 25 semua menjadi 100 sama dengan 25, itu nggak adil gitu ya. Cuma yang paling pusing adalah saat mendekati hari raya Lebaran. Bajunya mesti kali 4 kalau gitu Kalau ya. baju Nat, itu masih bisa kita beli sama. Mana barang. Apapun kita bisalah memperjuangkan biar dia sama. Yang sulit adalah membagi kita. Nah jadi saking aku bingungnya, belum takbir malam kan biasanya habis maghrib. Jam 2 siang di lampu merah Harmoni aku udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena aku udah nggak kuat dan bingung mau kemana gitu loh. Nah itu 1 tahun yang aku pikir Lebaran kan hari yang kemenangan. Malah aku kalah dengan diri aku sendiri gitu. Nah, apa sih kuncinya sampai mereka tuh bisa nerimo gitu loh? Ya karena mereka udah nggak ada pilihan. Itu kan dia nggak tahu dari awal. Udah taunya udah kejadian semua gitu loh. Jujur banget ya. Ya maksudnya gini, kita di sini aku pengen ceritaku ini menjadi edukasi bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Kan nggak semuanya motivator hebat itu lahir dari orang yang pandai berbicara. Tapi karena cerita hidup dia yang salah agar orang tidak salah seperti dia gitu. Mulai ada yang minta nggak misalnya, udah kamu sama saya aja, terus kamu jawabannya gimana? Dan bagaimana akhirnya tuh berempat akhirnya berakhir hubungannya? Ya akhirnya semua berakhir semua ya. Jadi nggak ada yang bertahan. Cuma di saat yang pertama itu tetap sih selalu dampingin terus. Yang paling terus. lama pernikahan berapa? Yang paling 10 pendek? tahun. Oh 10 tahun. Hebat. Wow. Oh yang paling pendek singkat? Yang paling ya ampun nggak enak juga ya. Satu hari ada. Iya. Jadi kita pagi besoknya udah mau bermasalah gitu. Dong, ada dong yang Vicky juga agresif mau menikahi perempuan-perempuan ini. Kita bener-bener juga ya Mau gitu sayang gitu, kan aku bilang, aku kalau udah berdua, aku tuh paham cara ngebahagiainnya dia. Dan kita tuh mungkin ya ini aja ya. Aku tuh bisa tahu misalkan gini, ini cewek kalau gue tembak sekarang nih pasti belum terima gue. Tapi kalau 2 hari lagi pasti terima. Ini cewek 2 jam lagi nih pasti gue tembak pasti mau. Nah gitu, saking kita mungkin sering. Jadi kita Itu dapat insight dari mana tuh? Dari Lilin, dari baca teh Lilin atau mau apa tuh? mujang, ya, mau mujang lebih ngepet kali Lilin. Tapi iya, tapi kita punya trik sendiri untuk ngedeketin cewek. Iya, gimana Gimana tuh? tuh? Udah bagi nggak? Kalian Jam-jam gini. daripada masih jomblo malam mingguan di rumah iya, kali. iya. Nah, Gini. tips-tipsnya seperti Satu apa? hal ya, kalau kalian jomblo itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena permasalahan tentang mempunyai pasangan itu paling utama adalah mental. Nah, aku prinsipnya berani mengungkapkan. Karena di saat kau berani mengungkapkan pasanganmu, maka akan ada 2 peluang jawaban. Iya atau tidak, diterima atau tidak. Kalau kau berani mengungkapkan. Tapi di saat kau tidak berani mengungkapkan kepada orang yang akan kau tuju menjadi pasanganmu, maka cuma ada 1 jawaban. Tidak. Kenapa? Bukan berarti dia tidak mau. Bisa jadi karena dia tidak tahu. Gitu. Jadi harus berani mengungkapkan. Aku dengar kamu punya tips rahasia buat nge-WhatsApp cewek jam 2 pagi. Nah, ini nih. Kenapa jam 2 Gini. pagi? Jam-jam Apa mana? sih? Strategi terbaik untuk menaklukkan wanita adalah sebenarnya ya bisa jam 1:30, 2 atau 2:30. Kenapa? pagi-pagi buta? Gini, titik rapuh seorang wanita itu saat dia menjelang tidur.
apapun pembelaannya kalian terserah ya. Kalau bagi aku di situ. Karena kenapa? Di saat kita mau pagi, mau coba, itu pasti ke distract dengan dia harus nyiapin bajunya, dia harus mandi, apa dia apa. Siang ya mungkin kalau dia ya wanita karir atau apapun ya dia mungkin lagi makan siang atau apa, atau mungkin dia lagi syuting sama temennya. Tapi kalau menjelang tidur, wanita itu ada rasa bahwa di mana dia, ya ampun aku sendiri, aku itu lagi bagaimana. Nah di saat di situ, itu ada titik rapuh untuk kita tepat gitu loh masuk ke wanita. Biasanya Vicky suka WhatsApp Sahila jam berapa? Kalau dulu tuh Kak Vicky suka nongol di grup gitu, tapi kayak lucu-lucuan gitu, malam juga sih. Iya, kalau itu namanya aku namain strategi Eric Cantona. Aku tuh gimana ya sama Kak Vicky tuh yang bikin aku bertanya-tanya sampai sekarang sebenarnya Kak Vicky menurut fisik juga biasa aja. Makasih ya saya. Tapi apa yang membuat Kak Vicky begitu percaya diri untuk deketin banyak cewek gitu? Kak Vicky punya Kalau ada orang metode bilang seorang pria yang hebat atau yang sukses karena ada wanita yang hebat di belakangnya. Ini salah. Maaf. Oh iya? Salah. Jadi gimana? Karena seorang pria yang sukses dan hebat karena ada wanita yang hebat di depannya. Kamu. ada banyak loh ini wanita di depannya. Sebenarnya arti anak tuh penting banget ya buat Vicky. Banget sih. Makanya aku stop untuk ya maaf nggak hari ini ya dengan kemarin kejadian aku di Rutan Salemba 2 bulan 10 hari. Ya. Yang paling terima kasih aku adalah semakin dekat dengan Tuhan. Aku bilang tadi aku punya beberapa anak dari ibu yang berbeda. Nah mereka terpisahkan gitu. Mereka nggak hidup utuh seperti kayak anak-anak pada dunianya gitu. Mereka nggak protes kamu gini gitu sama wanita Yang lain? besar udah Maksudnya? protes. Yang besar berapa umurnya? 15 tahun. Aku sih seneng dia di TV, tapi lebih bangga lagi kalau jadi komedian aja yang lucu-lucuan. Mau dia dicoret-coret, mau dia disiramin air. Itu lucu sih daripada harus punya cewek lagi yang apa sih yang Dedi banggain di setiap Dedi udah dapetin satu wanita gitu. Tapi Dedi bayangkan Kak, di saat dia nangis yang Dedi nggak tahu kalau itu anak Dedi sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh udah apa ya, kayak udah bener-bener emang ngelakuin kayak kesalahan besar juga buat dia gitu. Sesuatu kejadian itu baru terasa terdampak saat kita melihat orang-orang yang paling kita cintai, yaitu adalah anak-anak kita, efeknya kepada mereka ya. Kemarin aku baru keluar penjara 1 minggu, aku dapat WA. Angkanya bisa 500 million untuk ada orang yang mau settingan sama aku gitu. Bahkan ada yang 750 juta gitu loh untuk 2 bulan gitu. Gila-gila gitu loh kalau sampai pre-wed bisa 1,2 M gitu loh. Tapi ya udah habis gitu loh. Karena aku udah ngejaga anak aku, udah menderita banget. Kemarin udah aku di penjara, dia bayar sekolah sama uang celekannya dia. Oh my God. Udah banyak aku ngecewain anak-anak aku. Makanya kalau andai kata dunia bisa diputar juga, aku nggak pengen kayak posisi sekarang kok. Udah nggak apa-apa, aku jadi Vicky dulu orang biasa-biasa aja, tapi aku nggak ngerusak kebahagiaan anak-anak aku gitu. Mereka tuh suka diejek gitu gak sama teman-temannya di sekolah? Sering Kayla, makanya dia bilang kan sampai kita dipanggil gitu. Kasihan ya kamu gitu. Dia dikasihanin sama teman-temannya gitu. Dia ada di dalam pribadi yang beda daripada anak-anak yang lain gitu. Bagaimana Vicky Prasetyo berikutnya menata hidupnya dengan anak-anak tentunya yang sudah semakin beranjak dewasa? Sesaat lagi ya, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi bersama kami dalam Saatnya Perempuan Bicara dan masih ngobrol-ngobrol dengan seorang entertainment handal dan juga lengkap kalau saya bilang. Dari ayah atau ibu ada komentar nggak dari mereka? Kalau ayah sama ibu kan papa mama aku itu udah pisah di saat aku lagi kecil. Jadi memang aku kurang komunikasi sama papa. Kalau sama mama karena kita pernah berjuang bareng-bareng ya berlima sama ibu gitu. Jadi sering kasih pandangan gitu loh, cariin dong satu menantu yang kamu tuh serius. Kemarin sih waktu bebas, bukannya selamat bebas yang dia peluk. Ya semoga selesai udah permasalahan kamu tentang kehidupan kamu gitu sih. Bikinin ini dong, filosofi edukasi buat Saatnya Filosofi Perempuan Bicara. Saatnya Perempuan Bicara. Kenapa tuh? Saatnya perempuan bicara. Jadi filosofi edukasinya adalah
Evita Peron pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat arisan, Evita Mala, bahwa kenapa tulang rusuk itu tercipta tepat sebelah hati kita. Karena dia tercipta untuk tidak di bawah kaki kita, karena pasangan wanita kita adalah sesuatu hal yang kita hormati, bukan kita injak pribadi dan kehormatannya. Dan kenapa dia tidak di atas kepala kita? Karena agar dia tahu bahwa dia adalah sebagai ibu dan istri mempunyai imam di dalam kehidupan. Dan kenapa dia di sebelah hati? Agar dia selalu melekat sampai kita menutup mata untuk selamanya. Saatnya perempuan bicara. Terima kasih. Aku ini seneng banget nih ngobrol-ngobrol di sini. Cuma udah saatnya aku nyuapin anak-anak aku, mandiin anak-anak aku. Iya. Thank you ya semuanya. Terima kasih Wanita, Saila, Nadia, Olga, mari ya semua. Assalamualaikum. Kita doakan semoga segera mendapatkan yang Lucky 25 ya. Dan yang terakhir. Yang terakhir gitu. Yang terakhir. Jadi langsung kita undang aja nih ya tamu Yes, kita berikutnya. Langsung kami persilakan Bapak Ahmad Yuryanto. Yes. Aduh. Apa kabar Apa semua? kabar nih? Luar Sehat, Pak? biasa. Salam sehat, Pak. Silakan, Bapak. Luar biasa perempuan-perempuan sehat. Bapak minum apa Pak? Ini kita ganti dulu. Boleh, air dingin apa aja. air putih som-som kuku? Yang penting air putih ya. Yang penting betul. Biasanya malam minggu di mana, Pak? Saya malam minggu ada di mana saja? Di mana saja? Iya. Masih di kantor tapi kan? Yang penting justru bukan di mana, tetapi melakukan apa. Gitu. Kalau sekarang kegiatannya pasti baru karena jabatannya baru ya Pak. Iya. Bener, Pak. Gimana nih Pak menikmati jabatan barunya? Pasti ada hal-hal yang harus menjadi fokus perhatian ya. Oke. Yang penting adalah apa yang akan kita kerjakan setelah kita dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi enakan mana nih Pak? Jadi jubir gugus tugas apa jubir Menkes? Saya selama ini kan selalu menjadi jubirnya negara. Ya. Iya. Jadi dari awal arahan Bapak Presiden adalah bahwa saya adalah juru bicara pemerintah untuk COVID. Yang titik beratnya adalah mengedukasi. Karena kan ini sesuatu yang baru. Tidak ada satupun negara yang betul-betul siap menghadapi ini. Baik kalau kita lihat pada strata masyarakatnya. Iya. Karena memang informasi tentang penyakit ini kan berjalan dengan keingintahuan masyarakat. Oke. Karena para ahli juga sedang mempelajari. Kemudian masyarakat ingin mendapatkan info. Sehingga kadang-kadang informasi sepotong-sepotong itu juga bisa memberikan penafsiran yang kesana kemari kan. gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua dari sisi pemerintah sendiri, karena kita tahu bahwa ini memiliki dampak yang luar biasa ya, bukan hanya masalah kesehatan, kita tahu masalah ekonomi, masalah Betul. sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bagi otoritas kesehatan sendiri, ini kan penyakit baru dan sekarang kita masuk pada vaksin. Nah, Oke. vaksin itu pun juga masih masuk tahapan trial kan ya. Sekarang mau tanya dulu, sekarang Iya. dengan jabatan baru itu sebenarnya gimana nih? Merasa lebih banyak kewenangannya atau masih lebih kurang kewenangan? Jadi jubir Pak Menkes? Pada bagian-bagian tertentu kan tidak berbicara tentang siapa lebih banyak dari siapa. Saya pikir kalau kita lihat mobil tentunya setir tidak akan mengambil kewenangannya ban serep kan. Ya pada posisinya saja gitu ya. Artinya saya pikir sesuatu yang biasa kok ya. Lumrah-lumrah saja. Jadi Pak Menkes baik Pak kabarnya Pak? Baik, beliau baik. Sekarang sebagai jubirnya Pak Menkes harus menggantikan posisi beliau ketika diminta datang untuk talk show. Saya lebih suka untuk tidak berbicara besok yang belum datang dibanding dengan bicara hari ini. Saya takutnya kalau kemudian saya harus makan pagi membayangkan menu makan malam. Oh, ini aku senang nah hari ini kita disuguhi kata-kata yang membuat kita berpikir ya. Benar benar. Manusia lagi ya. Iya. Pak Yuri itu identiknya yang aku kayak gagal fokus, jadi setiap tampil di TV itu pasti matching antara batik baju dan masker. Sama juga suka lagi batik ini bagus banget. Dia desain sendiri, desainer. Enggak, sesuatu yang sederhana karena dari dulu saya suka batik ya. Netizen itu bahkan sempat membuat polling berapa kali Pak Yuri sudah menggunakan batik yang ini dan itu. Nah, cerita tadi aja Sahila bilang sempat gagal fokus ngelihat batik. Jangan-jangan itu strategi bahwa berita nggak enak tapi pakai batik yang pacaran. Orang bisa gagal fokus. Iya. Horor banget gitu ya. Saya pikir ini efek samping yang tidak saya harapkan, tetapi saya berterima kasih. Ya kebetulan kalau saya buka gitu, saya baru lihat. Awalnya saya bertanya ke istana, saya harus pakai seragam apa?
Mereka mengatakan pakai batik saja lah yang lebih netral. Oke, seneng saya. Begitu saya buka, oh, banyak juga batik saya. Terus saya ingat-ingat, ini batik apa ya? Terus saya ingat, oh ini waktu peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun sekian. Oh ya ampun, masih Oh ingat ini lagi peringatan Hari HIV AIDS sedunia gitu. Oh ini waktu saya among tamu gitu. Nah, Ini ya Pak ya. Iya. Aduh, pembawa kabar kematian guys. saya tidak menyalahkan kesan ini dan saya diberi waktu 15 menit ya setiap hari pada jam yang sama. Tapi saya menyadari betul bahwa teman-teman media memiliki keterbatasan waktu tayang dan yang paling penting diambilkan update-nya. Yes. Betul. Sehingga kemudian yang muncul adalah berapa yang positif, berapa yang meninggal dan sebagainya. Kalau kemudian ini menimbulkan kesimpulan saya tukang membawa berita kematian, it's okay kan? Nggak ada masalah toh. Ada satu menarik loh ini. Sebenarnya kalau kita melihat kan menikah dari tahun 91 ya Pak ya, Iya. sampai sekarang gitu. Mendadak dalam tahun ini Bapak 140 hari tiap hari masuk TV. Itu Ibu gimana komentarnya? Alhamdulillah ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Pada saat saya mengawali karir pekerjaan di TNI Angkatan Darat, Ya. di tahun 87, saya cukup lama sering tidak berada di rumah. Saya melaksanakan tugas operasi di Timur Timur, kemudian berangkat ke Aceh, setelah tahun 2014 bergabung dengan Kementerian Kesehatan, saya jadi Kepala Pusat Krisis Kesehatan yang harus menangani bencana. Ini setiap hari pulang kok, Iya. nggak ada masalah. Justru saya melihat bahwa support keluarga luar biasa, karena setiap saya pulang pasti akan muncul komentar. Tadi bicara apa sih? Tadi ngomongnya apa sih? Kok nggak jelas? Gitu. Kembali tadi kan Bapak mengatakan bahwa asal muasalnya juga dari militer bahkan ya Pak, pernah bertugas di Dili dan sebagainya. Beda nggak sih Pak rasanya jadi dokter militer sama dokter umum biasa? Satu yang selalu menjadi basis pendidikan dokter adalah bahwa dia harus jadi promotor kan, promotor kesehatan, mengajak orang lain. Saya pikir nggak ada orang pingin sekolah dokter, kemudian setelah lulus saya pingin jadi dokter saya sendiri, enggak ya. Pasti akan jadi dokter untuk orang lain. Nah di dalam kehidupan dokter sama, tentunya di dunia militer pun sama, di dunia umum pun sama, karena tugasnya cuma satu, mengawal orang yang sehat tetap sehat. Tapi saya jadi penasaran loh, kalau jadi dokter militer, apakah Pak Yuri harus mengikuti pelatihan-pelatihan militer dan pendidikan militer? Ada dua yang dilakukan oleh dokter militer secara umum. Satu, memberikan layanan kesehatan. Artinya kalau memberikan layanan kesehatan ya sama dengan dokter yang lain ya. Dia harus memberikan layanan kesehatan pada militernya, pada keluarganya dan semuanya. Ini tidak ada bedanya dengan layanan kesehatan yang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan kesehatan pada saat militer itu tugas operasi. Sebagai contoh misalnya kalau pasukan yang harus kita jaga kesehatannya supaya bisa melakukan operasi dengan baik, harus diterjunkan dari pesawat, ya dokternya harus ikut dong. Ikut Kan terjun nggak terjun mungkin kalau yang sakit di bawah nanti kalau perlu disuntik dilempar spek dari pesawat. Ya kan? Iya juga ya. terjun juga. Iya, kalau kemudian pasukannya harus jalan kaki selama sebulan, ya dokternya harus jalan juga. Jadi beberapa poin yang pengen kita ulik lagi lebih dalam ini adalah sisi-sisi yang nggak pernah kita ketahui dari seorang Pak Ahmad Yuryanto ya. Jadi seperti apa? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara, masih dengan bintang tamu kita malam hari ini yang kampung halamannya sama dengan saya di Kota Malang, walaupun saya harus tekankan sekali lagi kalau kita tidak satu angkatan. Jadi lahir memang di Malang, terus berapa lama menikmati waktu-waktu di Malang? Lahir SD, SMP, SMA. Saya lulus SMA tahun 81, kemudian saya pindah ke Surabaya untuk kuliah di UNER. Dan setelah itu saya lulus jadi dokter, masuk di TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah sudah tugas di 10 provinsi, 14 kota. Dari pinggir laut sampai pucuk gunung. Dari pinggir laut sampai pucuk gunung. Iya, dari tidak ada listrik yang 3 tahun saya hidup di daerah yang tidak ada listriknya sama sekali, sampai yang listriknya nyala 24 jam. Dan yang luar biasa adalah Bapak tadi sempat menceritakan saat kombrek dalam kondisi misalnya di Dili itu ya Pak ya, Di Los Palos, Los Palos. masih 200 kilo lagi ke sebelah timur, Nah, di itu ujung. 3 tahun tidak ada Tidak listrik, ada tapi listrik. ada sang istri juga yang mendampingi. Iya. Makanya dari kegelapan hingga keterangan itu terus bersama. Itu Justru rahasia. listriknya Pak Yuri itu listriknya Pak Yuri. Energi ya. Yang menarik adalah setelah kita selesai kerja sore,
kita ke kebun karena di sebelah ada lahan. Saya yang nyangkul, istri yang tanam kacang. Ini suka tanaman nih Pak, suka tanaman nih. Jadi sesuatu yang enak itu kalau dibagikan pasti akan membuat semakin enak. Kalau di saat seperti itu, ada yang diberantemin nggak sih? Kadang-kadang kita mencari cara untuk berantem. Dicari dong, Pak. Aku rindu nih yang kita terlalu akur gitu. Jadi kita bisa pelihara ayam sampai puluhan, bisa pelihara kambing, bisa nanam singkong segala macam. Tapi tantangan ya, kalau saya membayangkan jadi dokter di daerah yang sangat banyak kurang ya, konflik, kurang fasilitas Terpencil. gitu ya. Iya. Itu mungkin membutuhkan lebih banyak kreativitas juga ya Pak, bagaimana? Yang kita jaga kan masyarakat yang tetap sehat. Makanya sehat itu sebuah kewajiban. Sakit itu pilihan. Oh, sakit Jadi itu kalau gimana, Pak? tidak, Gimana, Pak? ya Sakit kalau menarik, tidak mau milih sakit, ya jaga. sebagai orang yang selalu mengedukasi gitu Pak, suka gemes gak sih kalau melihat, kan saya udah bolak-balik ngomong juga, Oh, dari iya. banyak pihak udah ngomong, kenapa masih banyak orang yang masih bebel gitu, itu gimana tuh Pak rasanya? Justru inilah daya tariknya untuk mengedukasi orang. Saya pikir kalau mengedukasi sekali langsung pinter semua, Nggak ada besok, tantangan, Pak. besok saya nggak usah siaran lagi deh kayaknya gitu. Saya dikritik banyak orang dengan mengatakan bahwa kenapa yang kamu siarkan dari hari-hari kok itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kenapa nggak lebih tinggi? Saya katakan, saya sedang tidak berada di depan kelasnya pasar sarjana ini. Saya sedang berada di depannya masyarakat kita. Itu pun tidak mudah untuk dipahami. Contohnya adalah bahwa persepsi pembatasan sosial berskala besar itu kan dianggap alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat. Padahal keinginan kita ini alatnya masyarakat untuk mengendalikan supaya tidak sakit. Pak, satu lagi mungkin tantangannya juga ya. Saya sering ketemu dengan masyarakat yang ketika ditanya nih, kenapa sih nggak mau menjalankan 3M? Lah Mbak nggak lihat itu di video ini, COVID nggak ada. Itu masih lebih menang loh Pak daripada publikasi pemerintah yang setiap hari sudah mengeluarkan anggaran dan mungkin mengajak influencer juga membantu ya. Ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya pada waktu 100 tahun yang lalu, Spanish flu menjadi wabah di dunia termasuk di tanah air kita yang waktu itu masih belum jadi Indonesia, kan masih dijajah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, ini bisa kita lihat referensinya di berbagai perpustakaan di Belanda sana. Mereka mengatakan bahwa perubahan perilaku itu harus meninggalkan jalur birokrasi. Sehingga mereka menggunakan tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh budaya. Sehingga kita bisa melihat jejak-jejak di perpustakaan itu bagaimana peran dalang. Peran dalang. Dalang wayang. Ya. Untuk menghimpun masyarakat dan kemudian memerankan beberapa tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong untuk berbicara tentang bagaimana edukasi menghindari Spanish flu. Zaman beda ya. Betul. Zaman beda. Kalau nggak salah saya pernah membaca data bahwa sekarang ini di data 2019 kita warga negara Indonesia itu rata-rata punya akun medsos itu 10 rata-rata. 10 akun. Artinya bahwa pengaruh media sosial, pengaruh internet itu luar biasa. Nah inilah tantangan untuk kita untuk kemudian tidak marah tapi ngajarin ngomong kan. Kalau Bapak Yuri sendiri masih kangen praktek nggak sih? Apa udah nggak mau karena banyak pasien-pasiennya yang bikin Bapak jadi Saya pengen setiap hidroponikan terus? hari praktek dan tanpa jam. Praktek dan tanpa jam? Tanpa jam. Karena praktek saya adalah bagaimana mengajak orang lain tetap sehat. Pak Yuri pengen jadi dokter itu memang dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter? Atau kalau nggak jadi dokter, Pak Yuri pernah bayangin nggak mau jadi apa? Saya tidak punya cita-cita ya waktu kecil itu ya. Kebetulan saya hanya menikmati. Alhamdulillah saya sangat bersyukur orang tua saya tentara 45 dan saya sangat bangga saudara saya 9, saya anak nomor 7. Saya hidup di asrama gitu ya. Saya tinggal di Jalan Kesatrian di Malang itu. Di Kesatrian itu sepanjang itu banyak pohon asem dan kenari. Kalau saya lewat itu saya sudah bisa tandain tidak ada satupun yang belum pernah saya panjat. Berarti kalau saya kemarin nanti ini pohon pernah dipanjatin sama Pak Yuri gitu ya. Nah waktu itu saya oke aja, nggak ada idealisme pingin jadi apa, jadi berjalan aja. Nah kebetulan karena tugas orang tua harus dipindahkan ke Banyuwangi di perkebunan, jadi saya ikut dari situ baru orang tua berpikir ini anak ini kalau mau sekolah di perkebunan zaman itu yang sekolahnya berangkat bareng kambing, pulang bareng kambing karena sambil narik kambing ke sekolah, gitu ya. Pulangnya juga bawa kambing. Gitu ya.
Diputuskan bahwa saya harus kembali ke kota sejak kelas 4 SD dan harus kos. Tapi Dari kakak Banyuwangi adik saya berangkat ke Malang, setiap bulan terima wesel zaman dulu. Wesel. Sampai kemudian lulus SMP, masuk daftar SMA juga ngantri sendiri, alhamdulillah. Terus setelah itu lulus SMA, masuk di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah saya sekolah di Surabaya, begitu sore terima pengumuman bahwa saya diterima di proyek Perintis 1 ya zaman itu. Saya langsung memutuskan pendaftaran Senin, sekarang hari Jumat, oke berangkat sekarang. Masih barang naik sepeda berangkat dari Malang ke Naik Surabaya. sepeda? Iya. Jadi mungkin Pak bisa memberikan sedikit closing statement nih ya, terutama mengenai harapannya bagi bangsa kita untuk bisa melalui pandemi ini. Yes. Pandemi ini akan sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Prinsipnya jangan merasa aman dimanapun. Primary prevention adalah itu, mencegah tidak terpapar. Insya Allah kalau kita nggak terpapar, kita nggak sakit. Betul. Vaksinasi yang kita harapkan bisa dilaksanakan berikutnya itu adalah secondary prevention. Hanya melindungi manakala terpapar kita tidak jatuh sakit. Yes. Jadi bukan berarti kalau sudah divaksin terus selamat tinggal masker. Terima kasih banyak loh Pak Yuri sudah memberikan pencerahan dan juga mengingatkan kepada kita semua. Suatu hal yang sebenarnya kita semua juga udah tahu ya Pak ya, apapun itu virusnya, bakterinya, kumannya, yang penting adalah ketahanan daya tahan tubuh kita dan juga perilaku hidup sehat kita juga ya Pak ya. Pak Yuri terima kasih banyak loh Pak sudah Baik, hadir terima di kasih. saatnya Para perempuan sehat karena yang sehat saja yang bisa berbahagia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa kita juga akan bertemu lagi tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Selamat menikmati long weekend-nya. Saya Nadia Mulia. Saya Sahila Hisyam. Saya Olga Lydia. Saya Lolita Agustin. Dan saya Balkis Maninsang. Tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Bye.